Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya mandi. Saya seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Nah, kalau diperhatikan, sebaiknya saya bacakan dalil yang utama. Apa sebetulnya arti baptisan itu? Apakah itu ada dalam Al-Quran? Itu hanya cuma berada dalam kitab suci Kristen. Kisah para Rasul, Rasul 2 nomor 38 disebutkan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan itu tujuannya untuk pengampunan dosa. Saya barusan baca tadi. Lalu saya hubungkan dengan praktika yang dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Baptisan itu menggunakan air. Seperti seorang bayi, ini berdasarkan doktrinnya aliran Katolik dan Protestan. Seperti gemim, maksudnya Protestan seperti gemim. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Segenggam saja. Percik saja. Dan memang itu kalau percik ajaran mana? Itu dari Katolik. Dan sebagian umum Protestan. Tapi kalau aliran Pentakosta mandi. Oh, bukan mandi, selam. Jadi diselamkan ke kolam renang mungkin. Ke kolam renang, ke sungai-sungai dan sebagainya. Nah, ini untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Nah, ini masalah air. Jadi air, karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, setelah saya masuk Islam, saya lihat juga dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Mandi menggunakan air, dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Nah, ini menggugurkan para teman-teman saya. Pendeta mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu air menggugurkan dosa. Ada jalan pengampunan dosa. Karena kata baptisan itu baptiso, mandi. Apakah mandi cuman percik, ada tuh mandi debu, ada tuh mandi keringat. Jadi ketika kita wudhu, cuci muka, lalu basuh area muka dan tangan dan kaki, itu sama dengan mencuci. Kalau saya katakan baptisan itu mencuci atau mandi, kita telah mandi juga. Dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja seumur hidup. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap
hari 5 kali, 5 kali saya dibaptis. mandi. Saya seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz, dan kalau bisa tolong ditunjukkan dalilnya tentang air itu menghapuskan dosa, melulurkan dosa. Ya, jadi pemirsa, menarik yang disampaikan oleh Tuan Guru Bapak Danca Mumek ketika beliau hendak dimurtadkan oleh para pendeta bahwa di Islam tidak ada baptis, di Kristen ada baptis. Kembali sajalah kepada Kristen, kan begitu. Ya. Ternyata di Katolik atau di Kristen itu dibaptis hanya sekali seumur hidup. Namun sesungguhnya di Islam itu dibaptis 5 kali sehari, setiap hari. Wow, luar biasa. Ya, dan ternyata ada dalilnya, pemirsa. Ini ada hadis sahih. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim awil mu'min. Faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatri al-ma'. Nah, kemudian artinya adalah bila seorang muslim berwudu, ketika membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya bersama tetesan air yang terakhir. Itu Tuan Guru. Nah, ketika membasuh kedua tangannya, ini. Fa'idha ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'. Nah, ini artinya adalah ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Nah, kemudian lanjutnya fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub, yang artinya ketika membasuh kakinya maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir sampai ia bersih dari semua dosa. Ini hadis riwayat Muslim, Tuan Guru. Jadi ini pengampunan dosa yang menarik. Setiap hari umat Islam, umat mukmin itu berkeguran dosanya dengan wudhu 5 kali sehari, Tuan Guru. Jadi potensi kita masuk surga itu jauh lebih banyak. Iya, betul. Insya Allah begitu. Mari. Ya, ini jelas sekali kan ini. Ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Apakah hanya sekali dibaptis seumur hidup? Nah, dengan kepercayaan saya sekarang ini, ya, setiap hari mandi. Setiap hari mandi, setiap hari wudhu. Setiap hari wudhu. Ya. Berarti setiap hari ada pengampunan dosa. Apalagi kalau di ada Islam pengguguran dosa. Di Islam itu ada namanya mandi besar. Oh ya. Guru. Mandi besar itu diawali dengan wudhu dulu, baru kemudian mandi seluruh tubuh. Begitu. Ya, luar untuk biasa. Menghilangkan hadas besar. Itu caranya wudhu dulu, baru mandi. Ya. Mandi itu namanya mandi besar, dan itu secara tidak langsung baptisan total seluruh tubuh. Oh, luar biasa. Ya, kan pergunakan air. Ya. Kata baptisan itu mandi pergunakan air. Ya. Apa bedanya? Wudhu juga itu membersihkan. Ya. Ya. Saya minta izin kepada para tuan guruku. Saya dapat telepon. Ini lagi naik motor nih di jalan. Dapat telepon biasa Jakarta. Lalu mereka katanya kemarin apa kapan itu menonton channel yang biasa saya ada, channel apa? Ayah Sofia. Di situ ada percakapan antara
Bapak mantan pendeta siapa? Siapa? Dance Mumak. Nah, para habaib, para syekh, para mualim yang ada di Jakarta itu kan taunya saya pernah ngobrol sama beliau. Langsung telepon nih barusan nih, ini motor baru saya parkir nih. Motor. Lalu bilang mereka, "Oke, antum di mana?" Saya bilang lagi di jalan Tuan Guru ya mualim. Ini para sepuh ya, jadi usianya di atas 60 semua. Paling muda 62 tahun. Kau ada di mana? Katanya Kay. Ana di jalan Tuan Guru, lagi dari Cibarusa ini. Kau berhenti dulu, karena saya mau bicara. Lalu saya berhenti, dan beliau, para sepuhku ini, orang tuaku sayang ini, para mualimku, para syekhku di Jakarta, mereka rupanya rame-rame di situ. Jadi kayak video call, terus bilang, itu Pak Dance di Hagia Sophia bilang katanya baptis itu, beliau kasih statement ya, ada videonya saya sudah lihat, bersama Ustadz Ipung Hagia Sophia. Beliau Pak Dance, Ustadz Dance nih akhi, saudaraku, mualaf, bilang bahwa buat saya pribadi, baptis itu ketika saya masuk Islam, wudhu itu adalah baptis saya sehari 5 kali. Karena air itu membersihkan dosa, membuang dosa, memurnikan saya, menyucikan saya. Itu. Rupanya para orang tuaku di Jakarta dapat juga kiriman video yang lain. Ya mohon maaf ya, dengan segala rasa hormat, aku sebutkan namanya nih, maaf ya, nggak apa-apa ya. Siap, adikku sayang, Ustadz Tandar, evangelis. Boleh nggak sebutin nama channel Kristen? Boleh banget ya, boleh banget. Iya, sebagai pembelajaran. Iya. Boleh. Jadi para orang tuaku, sepuhku bilang, kau cari dulu adik-adikmu itu mualaf yang lagi live, kau naik dulu. Karena kita punya saudara baru ini, Bapak Dance Bumek, habis dihina, diketawain. Karena bilang begitu. Karena bilang bahwa baptisan itu bagi Pak Dance ya, bukan bagi semua orang Islam ya, bukan. Bagi Pak Dance pribadi, saya garis bawahi. Bagi Pak Dance, baptisan itu adalah untuk penyucian diri. Sehingga ketika Pak Dance yang kita sama-sama hormati jadi muslim, dia merasa bahwa 1 hari 5 kali wudhu itu ditambah dengan wudhu pada saat sholat sunnah, itu adalah penyucian dirinya. Diketawain sama 2 channel YouTube Kristen. Para orang tuaku di Jakarta sedih lah, sedih benar. Kok salah? Coba kau kasih keterangan dulu. Kau punya pengetahuan gak kayak nama? Kalau kau tidak punya pengetahuan, jangan bicara. Insya Allah, para orang tuaku sayang, para syekhku, para mualim. Jadi malam ini saya mau kasih lihat begini. Adikku sayang, Nandar, karena ini Aryasto, adikku sayang yang satu belum pulang dari perjalanan. Bisa minta tolong bantu aku nggak? Aku minta tolong banget. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau Moreh yang buka biasa. Aduh, rayuannya maut nih, Nandar, rayuannya maut. Iya, Mas harus. Masya Allah. Bapak M Solihen Bali, barakallah Tuan Guru, barakallah, sehat bersama keluarga Tuan Guru, barakallah. Lalu siapa nih? Satpam Romawi. Assalamualaikum, sehat-sehat, mohon maaf saya ganggu sebentar. Mohon maaf sekali, saya kayak nama berhenti tengah jalan ini, ke pinggir parkir baru ke sini ke tempat duduk bambu. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Adikku ya siap. Silakan Moreh. Di Jonggol ya? Iya. Oh iya. Oh. Barakallah. Sesama. Saya kadang maksudnya kalau tiap weekend, maksudnya di hari libur gitu, saya sering main ke Jonggol gitu. Oh, saya pikir kita bertetangga juragan. Insya Allah. Enggak. Tetap sehat, tetap berkah. Amin. Baik. Gini, ya, syukran. Siap Moreh. Buka apa nih Moreh? Ya. Biblos. Biasa aja. Sabda aja. Nggak usah terlalu berat. Iya. Oh iya. Saya mau bilang kepada
kedua YouTube channel yang menertawakan, menghina-hina Pak Dance. Tidaklah mungkin Bapak Dance ini mengeluarkan satu statement tanpa dia punya dasar teologisnya, karena dia orang teologi, gitu. Ya, saya bukan membela Pak Dance, bukan. Sabda aja, sabda biasa, sabda. Ya, sabda ini sudah More. Sabda. Ya. Kita mulai ya, sebentar saja. Kita mulai dari Matius 11 nomor 11. Ini tentang baptis aja, saya nggak mau ngomong yang lain. Siap. Oke, ya. Kita sudah lihat di situ ada kata baptis yang digabungkan dengan kata pem di bawah. Yohanes Pembaptis di baris sukron adik sayang. Oke ya, pemirsa boleh lihat, saya minta maaf sekali. Saya hanya ingin bilang sama dua channel itu, yang satu Solata, yang satu Mikana. Anda menertawakan Bapak Dance, Anda nanti ditertawakan orang. Ya, karena ini kitab Anda. Geser ke bawah Ustadz, evangelis, adik Nandar. Geser ke bawah, pembaptisnya dilihat nomor nomor concordance. Geser ke bawah sampai ada angka-angka di bawah. Pembaptis. Oke, klik. Oke, ya. Klik aja, baptistes. Oke. Nah, para tuan guruku dan puan guruku yang aku ganggu malam ini, aku minta tolong untuk diperhatikan atau kalau bisa di screenshot dari kata baptistes, karena ini asalnya itu lihat ada di baris ketiga ada tulisan asal mula from 907. Sebetulnya dari mulai 906 sampai 910 bahasa Greka konkordansi atau strong concordance, bahasa Yunani, semua yang ada kata baptis itu berasal dari satu kata. Satu kata namanya baptiso. Nanti kita lihat. Baptistes adalah pelakunya. A person who do. A person who act as a leader for. Jadi ada seorang yang memimpin atau seorang yang melakukan pembaptisan. Sehingga Yohanes disebut Yohanes Pembaptis. Dasar katanya baptis. Dari asal mula itu ada tuh from 907. Oke. Udah ya, ingetin ya. Kalau orang yang melakukan baptis namanya baptistes, ya. Lalu yang kedua, adikku sayang tolong buka Ibrani 9 nomor 10. Sudah tahu ya, satu kata kita ambil. Pelaku baptis namanya baptistes. Ibrani 9 nomor 10. Supaya kita tahu apakah ini benar Solata dan Mikana menertawakan. Nanti kasihan, hari ini harus saya buka. Supaya orang tuaku sayang di Jakarta tidak sedih ketika ada seorang mualaf yang ditertawakan, dihina. Ya, saya nggak mau. Ya, karena dia punya dasar. Ibrani 9 nomor 10. Sukron, adikku sayang. Oke, di situ ada kata samping makanan minum berbagai pembasuhan dan nyala peraturan untuk hidup. Pembasuhan. Ya, pembasuhan di blog. Ya, di screenshot lagi. Turun ke bawah lagi, lihat pembasuhan katanya apa. Ya, pembasuhan. Ini cepat saja supaya gini loh, kepada saudara Kristen dan Katolik, jangan sampai dibilang katanya minoritas yang tertindas. Nggak ada. Ya, nggak ada dihina-hina sama orang mualaf, apalagi sama Islam. Nggak ada di negara Republik Indonesia ini. Islam sayang semua. Ya, namanya baptismos. Di kitab Ibrani disebut baptismos. Karena ini jadi verb atau kata kerja. Sekali lagi ini jadi verb atau kata kerja. Ya, itu lihat tuh di bawah dalam TB di dalam AV ada ing, washing, baptism. Nah, lihat asal mula ya. Ya. Oke ya. Maskulin, kata kerja maskulin. Nah, naik lagi ke asal, itu ada tulisan asal mula. Asal mulanya di blok adikku sayang. 907 lagi. Baptiso ya. Oke ya, sudah 2. Yang ketiga aja, kita kasih 3 aja, jangan banyak-banyak. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu dari Markus 1:4. Markus 1 nomor 4. Sudah ya, sudah 2 ya. Semua kata yang berhubungan dengan baptis
akar katanya, akar kata. Sekali lagi akar kata itu baptizo. Mau baptistes, baptismos, baptism, baptisma, baptiseos, semua. Ya, itu asal katanya Markus 1 nomor 4. Itu akar kata dari satu sumber akar kata, namanya baptizo. 1:4. Dan apakah air baptisan menghapus dosa, mengampuni dosamu? Iya. Adikku sayang, tolong dibacakan. Siap, More. Saya bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, syukron. Iya, air baptisan mengampuni dosa. Bukan penyaliban. Bukan pengakuan akan penyaliban atau darah Kristus. Tidak. Air baptisan mengampuni dosa. Di sini kenapa saya kasih terakhir nomor 3, Markus 1 nomor 4. Karena di sini ada dua kata. Pembaptis, yaitu yang tadi kita baca, baptistes, dan dibaptis. Coba turun ke bawah. Kita lihat yuk. Kita lihat turun ke bawah, cari angkanya. Kepada yang aku hormati, channel Kristen, Solata, dan Mikana. Lihat ini baik-baik ya. Ya, bukan menyerang, bukan menghina, bukan nggak kejauhan, udah yang ada aja. Baptis. Jauh banget. Baptis angkanya. Nyerukan bertobat, dibaptis tuh. 908. Itu di bawahnya. Nah, berilah dirimu dibaptis, ya itu yang di blok. Baptisma. Kita lihat aja, klik aja. Klik. Diklik. Baptisma, diklik, lihat. Asal mula. Tuh lihat lagi. Ya. Semua kata yang menggunakan kata baptis itu asal mulanya dari 907. Nah, sebagai gongnya supaya Solata dan Mikana nggak boleh ketawa-ketawain orang ya tanpa dasar ya. Jangan, nggak bagus ya di negara Republik Indonesia ini. Kalau ada yang kasih argumen, bantah dengan argumen dan validitas data, gitu ya. Oke, sekarang adikku sayang, Google kosong. Strong Concordance G907. Siap, More. Sudah tahu ya, air baptisan menghapus dosa, menerima pengampunan dari Allah katanya di dalam Markus ya. Yohanes Pembaptis pun begitu ya. Oke. Strong Concordance G907. Apakah baptiso itu strong concordance G spasi G 907 oke, enter, nanti blue letter. Oke, boleh klik. Yang mana, More? Yang atas sendiri. Yang atas saja. Iya, blue letter. Oke, syukran. Iya, nggak apa-apa, ntar kita translate. Susah amat. Ya, klik aja. Oke, syukran. Nanti ada definition. Strong's definition. Geser ke bawah. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Geser ke bawah, nanti ada strong definition. Lagi. Ini masih fine exposition, the KJV. Terus ada strong definition. Nah, itu. Stop dulu. Stop. Up. Di blok itu dari strong definition sampai wash. Dibawa ke Google Translate. Strong's definition sampai wash. Iya, boleh. Sampai wash. Oke, bawa ke Google Translate. Inggris Indonesia. Kita lihat ya. Sama-sama di sini disaksikan ya. Karena ini nama mu'alaf dipertaruhkan. Ya, itu diketawain, dihina-hina. Sama itu dua channel itu, ya Allah. Mereka nggak kasih dasar, cuma ketawa doang. Maka itu para orang tuaku di Jakarta sedih. Kok mu'alaf diginiin, katanya. Inggris Indonesia. Oke, silakan masukkan saja. Oke, silakan dilihat. Terus, ya, terus geser. Iya, silakan dibacakan. Saya bacakan. Iya. Baptiso
dari turunan G911 menenggelamkan untuk membuat apa nih, welmet, yaitu sepenuhnya basah. Iya. Hanya digunakan dalam perjanjian baru dari upacara wudhu. Blok, dikasih lihat. Nah, wudhu teman-teman. Oke ya, begitu saja ya. Jadi jangan ketawain lagi kalau dibilang wudhu, karena memang kata dasar Latin dari Greka itu memang wudhu, ablution. Ya, ablution itu tidak bisa lain. Wudhu. Adikku sayang, terima kasih banyak. Para tuan guruku yang aku hormati, Allah sayang memberkahi semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.